Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Rianto, mahasiswa Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk menggambar example 2, the mounting brace, di aplikasi Autodesk Inventor untuk mata kuliah visualisasi permodelan 2. Sebagai gambaran awal, berikut adalah part yang telah saya gambar sebelumnya sebagai bahan latihan saya untuk memahami objek penggambaran. Baik, langkah pertama yang kita harus lakukan untuk memulai penggambaran dari mounting brace ini adalah mulai melakukan 2D sketch. Pertama kita klik di sini, dia akan muncul pilihan. Untuk pertama-tama bagian yang ingin saya gambar dari solid tersebut adalah bagian base-nya atau bawahnya. Mungkin saya akan menggunakan bidang XZ. Kemudian saya akan gambar untuk bidang bawahnya berdimensi merupakan kotak berdimensi dengan panjang 50 serta tingginya atau lebarnya adalah 70. Mohon maaf, kesalahan. Berikut adalah hasilnya. Kemudian dalam contoh objek penggambaran disebutkan bahwa solid ini harus di fillet dengan radius 20, mohon maaf 10, sehingga kita berikan fillet 10. Selesai. Kemudian terdapat di bagian base juga ada lubang berukuran 8,5 mm berjumlah 4 di setiap sudut dari base ini. Sehingga kita klik circle, kemudian diarahkan ke pusat dari lengkungan fillet yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan nilainya 8,5 mm. Untuk membuat keempat lubang di setiap sisinya, saya menggunakan command yaitu rectangular pattern. Kita bisa klik. Kemudian kita pilih geometri yang akan kita jadikan sebagai pola atau pattern, dasar dari pattern. Karena kita ingin membuat 4 buah lubang di bawah base, di base ini, maka pattern yang kita select, geometri yang kita select adalah lingkaran itu sendiri. Kita select, kemudian kita memilih arah. Kita klik salah satu sisi untuk menggambarkan arahnya. Oke, karena ini arahnya ke kiri, bisa kita flip. Kemudian kita masukkan jaraknya. Kemudian arah yang kedua yaitu kita juga akan membuat 2 buah lubang lagi di bawah. Sehingga kita aktifkan direction 2, kemudian pilih sisi yang vertikal, kemudian kita masukkan jaraknya. Kita klik OK.
dan kita klik finish sketch. Oke, setelah kita klik finish sketch, maka akan terbentuk tampilan seperti ini. Nah, setelah kita menggambar sketsa 2 dimensi, maka selanjutnya adalah kita menjadikannya menjadi sketsa 3 dimensi. Caranya adalah kita berikan dimensi ketiga atau tebal, itu ada di extrude. Berikan extrude, kita pilih profile dan face-nya, dan kita klik, dan kita masukkan ketebalan yang diminta. Dalam contoh, diminta ketebalannya senilai 12,5 mm. Klik enter, maka jadilah solid pertama yang kita buat, yaitu base dari mounting brace-nya itu sendiri. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menggambar bidang miring dari mounting brace. Jika kita lihat pada contoh, maka terdapat suatu permukaan yang memiliki kemiringan 60 derajat. Maka untuk menggambar bidang tersebut, maka kita harus memanfaatkan work feature, yaitu plane atau bidang. Namun, sebelum kita membuat plane, kita harus menentukan bagaimana Autodesk Inventor untuk bisa mengerti apa maksud dan keinginan kita. Caranya yang pertama adalah kita klik Start 2D Sketch, kemudian kita pilih face yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan bagian atas dari solid base-nya. Kemudian kita akan masuk lagi ke jendela penggambaran sketsa. Kemudian saya akan menggambar sebuah garis yang melewati tepat di antara tengah-tengah dari base ini. Oke, klik kanan, oke, dan kita klik finish sketch. Oke, sudah terlihat satu garis di sini. Nah, tujuan saya di sini adalah membuat work plane vertikal, sehingga kita klik plane, kemudian kita klik garis, kemudian kita klik bidang profil atas, dan kita klik checklist. Oke, jadilah suatu work plane di tengah dari solid ini. Kemudian untuk menggambar bidang miring tersebut, maka kita bisa meresize work plane ini dengan cara mengarahkan mouse ke ujung kanan, ujung dari work plane ini, kemudian bisa kita resize. Seperti ini. Oke, untuk membuat suatu bidang yang lagi ketinggian tertentu 40 mm dari permukaan base, maka kita harus membuat suatu work plane baru. Caranya adalah dengan cara kita klik work plane yang sudah ada, kemudian kita pilih create sketch, geser ke atas sedikit, kemudian kita buat line, dan kita gunakan dimension untuk mengukur jarak, dan kita tetapkan 40 mm. Kita klik finish sketch, maka akan terbentuk suatu garis yang ketinggiannya jaraknya 40 mm persis di atas dari solid yang telah kita buat. Setelah kita buat garis, kemudian
kita melakukan pembuatan plane baru. Kita klik plane dan kita klik garis ini. Ya. Oke, sudah terlihat sumbunya. Kita akan masukkan 30 derajat. Klik OK. Kemudian akan terbentuk suatu sumbu yang baru, sehingga kita siap untuk menggambar bidang miring. Untuk menggambar suatu solid di work plane ini, sebelumnya kita harus menghapus garis-garis bantu yang telah kita gunakan untuk membuat work plane. Caranya adalah dengan memilih sketch di mana garis tersebut terkandung. Dalam kasus ini ada di sketch 4 dan sketch 2. Sketch 4 kita klik kanan, kemudian kita klik delete. Kita hilangkan centang dependent work features dan klik OK. Hal yang sama untuk sketch 2. Klik OK. Dan kita mendapatkan bidang yang siap untuk kita gunakan. Untuk menggambar pada work plane, caranya adalah dengan kita mengaktifkan work plane-nya. Kemudian kita klik create sketch. Maka kita bisa menggambar di work plane tersebut. Ke atas. Kita akan menggambar suatu kotak rectangle lebih di tengah-tengah dari base dengan dimensi dengan dimensi 40 dikali 60. Klik kanan dan OK. Dan kita akan selesaikan fillet secara 2 dimensi. Di sini terlihat bahwa dalam contoh fillet yang digunakan adalah berjari-jari mempunyai radius 10 mm. Sehingga untuk mengaplikasikan fillet sama seperti tadi, kita klik fillet, sudah muncul nominalnya 10. Kita klik sisi-sisinya. Kemudian X. Oke. Kemudian kita akan membuat lubang yang ada di face yang miring ini. Ada 4 buah lubang, masing-masing mempunyai diameter 6 mm. Untuk membuatnya, sama seperti di awal, yaitu kita pertama buat salah satu circle-nya. Tengah. Kemudian kita pilih 6 mm. Kanan dan OK. Kemudian kita menggunakan pattern rectangular kembali. Kita pilih arah. 10. Yang kita masukkan nilainya sini adalah 20 mm. Kemudian untuk direction keduanya, maaf, yang kita set rectangular
meter. Kemudian untuk direction 2, kita pilih kita klik sejauh 40, klik OK. Sebelumnya mohon maaf karena dialog display dari Violet ini ternyata tidak masuk terekam ke video karena satu dan lain hal. Mungkin akan saya lanjutkan tapi tidak menampilkan display dari dialog yang muncul. Oke, kemudian kita klik finish sketch dan kita mendapatkan hasil dari sketch kita. Kemudian di soal face miring ini memiliki ketebalan 8 mm. Untuk itu kita akan melakukan extrude pada face yang telah kita buat ini, jauh 8 mm. Oke, kemudian face miring kita sudah selesai. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menggambar suatu penghubung dari face bawah menuju ke bidang yang miring ini. Lihatkan dalam soal bentuknya seperti ini. Juga memiliki keterangan dimensinya. Untuk membuat face solid ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah kembali ke sketsa kita buat sketsa baru di bidang yang bawah, base atau base dari mounting brace ini. Kita klik untuk membuat sketsa di sini. Kemudian karena bidang atas ini menghalangi, maka kita akan klik slice graphic atau F7 untuk menghilangkan atau menyembunyikan sementara agar kita bisa mudah dalam melakukan sketsanya. Kemudian kita lakukan penggambaran sketsa seperti biasa. Kita mulai dengan rectangle, point, 40 mili dikali 5 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 5 mili dikali 24 mili. Klik kanan, kemudian oke. Akan terlihat hasil akhir dari sketsa ini. Kemudian yang kita lakukan adalah menghilangkan dimensinya karena akan mengganggu pada saat proses trim untuk pembuatan plane atau bidang yang akan diekstrud ini nanti. Klik, kemudian delete. Kemudian akan kita lakukan trim pada garis-garis untuk bidang ini agar bisa tanda kutip menyatu. Lakukan trim. Kanan oke. Oke, terlihat bidang yang terbentuk hanya seperti tanda plus, tidak seperti tadi. Artinya dianggap sebagai suatu face agar bisa diekstrud bersamaan. Kemudian kita klik finish sketch. Maka akan terlihat sketsa kita di bawah dari bidang ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengekstrud face ini dengan cara extrude seperti biasa. Kemudian akan terlihat di sini pilihannya. Ya, akan terlihat pilihannya
Nah, di sini kita akan memilih to next, artinya ke bidang selanjutnya, permukaan selanjutnya. Maka akan kita bisa lihat dia akan otomatis extrude ke bidang selanjutnya. Dan kita klik OK. Maka jadilah mounting brace kita. Seperti ini hasil akhirnya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.